Jadi memang Tanjung Priok ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ya. Tahun ini kurang lebih kita dalam 1 tahun mencatat setidaknya 6,7 juta teus ya. Ini kalau kita bandingkan dengan 5 tahun yang lalu mungkin masih 5 juta teusan. Artinya memang kita mengalami suatu pertumbuhan ekspor impor yang cukup besar. Nah, inilah yang memang harus diikuti dengan pengembangan infrastruktur ya, karena kalau kita lihat infrastruktur ini kan bisa jalannya sendiri, kemudian juga infrastruktur yang ada di dalam pelabuhan, jadi ada di dalam dan di luar. Kalau di dalam pelabuhan itu berarti kecepatan kita melakukan bongkar muat, kemudian kalau di sisi luar pelabuhan itu adalah jalannya. Sebagaimana kita tahu jalan di Tanjung Priok itu aksesnya utama itu hanya 3, yaitu dari arah Yosudarso, ya, kemudian dari RE Mata Dinata, kemudian juga dari Cilincing. Kita sudah menambah ada elevated ya, yang dari arah Cilincing, kemudian juga dari arah Yosudarso. Sementara kalau dari arah Ancol ya atau RE Mata Dinata itu kan memang sudah lama ada jalan tol di situ. Itu sudah dilakukan ya dengan cukup bagus, tapi memang pertumbuhannya harus kita antisipasi. Oke, baik. Saya Itu, ingin Mbak. minta komentarnya ke Pak Tarigan. Pak Tarigan, dari pandangan pengusaha, ini kan sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun nih Pak. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, kemacetan masih saja ini masih menjadi masalah klasik yang mendera pelabuhan Tanjung Priok, sehingga ini bisa berdampak kepada supply chain atau menghambat rantai pasokan. Tanggapan Anda, Pak Tarigan? Ya, memang pelabuhan Tanjung Priok ini dibangun sudah sejak lama ya. Tetapi kita melihat bahwa sebelumnya pelabuhan ini melayani kontainer dan non kontainer. Tetapi terakhir ini ada suatu perubahan yang membuat pelabuhan ini menjadi crowded, yaitu dengan adanya depo kontainer di luar daripada Tanjung Priok, di luar daripada pelabuhan. Nah, kalau secara teorinya bahwa kontainer yang seharusnya berada di pelabuhan, itu kalau ditempatkan di dalam pelabuhan, maka lintasannya ekspor impor maupun domestik maupun repo kontainer itu dengan lintasan 6 lintasan pulang pergi gitu ya. Tetapi begitu kontainer itu ditempatkan di luar pelabuhan, maka lintasan pelabuhan menjadi 20 lintasan. Hal ini tentunya membuat semakin crowded pelabuhan. Ini kira-kira Pak. Nah, ibaratnya kalau kita lihat lintasannya seperti layang-layang, bahwa layang-layang ini ekornya ada di pabrik, kemudian kepala ikannya ada di Tanjung Priok, itu kira-kira. Nah, kalau sempat pernah kami usulkan kepada kementerian agar tinjau bahwa layang-layang ini sebaiknya diputar, ekornya ada di pelabuhan, kepala ikannya di dalam kawasan industri. Ini kira-kira solusi yang kira-kira kami harapkan, karena selama ini banyak upaya yang telah dilakukan, tapi kemacetan tetap terjadi.